Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Dan ini dia Tecno Spark 30 Pro yang collab dengan Transformers. Sebenarnya ini rilis di bulan Januari kemarin ya. Untuk harganya juga udah turun nih. Varian 8128-nya sekarang dijual dengan harga Rp1.799.000. Sedangkan yang varian 8256GB sekarang dijual dengan harga Rp2.099.000. Nah, yang aku mau review kali ini varian 8128GB-nya nih. Untuk tampilan dusnya sendiri, ini beda ya dari handphone Tecno lainnya. Box luarnya ini, di bagian tengahnya ada gambar Optimus Prime. Lalu di bagian atasnya ada tulisan Tecno Transformers, terus RAM-nya 8+8, internalnya 128GB. Di bagian bawahnya ini ada tulisan Spark 30 Pro. Kamera utamanya resolusinya 108MP, terus untuk refresh rate-nya di 120Hz HDR AMOLED. Chipsetnya pakai Helio G100 4,5G Fast Network. Di bagian kirinya ini ada high-res audio, terus ada tulisan Tecno-nya juga. Lalu ini ada Optimus Prime lagi. Kalau di sebelah kanan ada barcode Tecno, terus ini ada logonya Hasbro ya. Ya ini pemegang lisensi dari Transformer. Dan ada logo Authentic Transformers. Terus di bagian belakangnya ini ada gambar Optimus Prime, tapi ini dibikin full hitam nih. Terus ada tulisan Tecno Transformers dan di bawahnya ini ada tulisan Spark 30 Pro. Oke, sekarang kita buka box pertamanya nih. Dan pas dibuka, ternyata box yang kedua ini sama aja ya dengan dus handphone Tecno yang lain. Biasa aja nih, nggak ada yang ditambah-tambahin. Ini perpaduan warna orange dan warna putih yang ada tulisan gede nih, Tecno 30. Lalu ini ada logo garansi layar selama 5 tahun. Kalau di bagian bawahnya ini masih sama ya, kayak yang di bagian depan ada spesifikasi utamanya. Di bagian kirinya juga sama kayak di bagian depannya tadi, cuman ini ada tambahan Dolby Atmos. Dan di bagian kirinya ini ada CalCare 12 plus 1 bulan garansi. Di bagian belakangnya ini ada spesifikasi yang lebih lengkap lagi nih. Ada kapasitas baterai yang bisa bertahan sampai 1000 kali lebih dicas. Pengecasannya 33 watt, terus kamera selfie-nya 13MP, ada sensor infrarednya, di bagian bawahnya ini ada chipset, jaringan, kamera, terus ada dimensi handphonenya, dan masih banyak lagi. Sekarang kita bahas paket penjualannya. Yang pertama ini ada handphonenya, terus udah dapat softcase-nya juga, ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Terus ini ada kepala adapter 33 watt, ada kabel USB Type-C, dan ada SIM injector. Dan ini dia tampilan dari Tecno Spark 30 Pro. Yang aku review ini warna black-nya ya. Kalau di box-nya sih tertulis warna Obsidian Edge. Biar gampang aja aku sebut hitam lah ya. Back cover dan frame-nya ini berbahan polikarbonat. Terus untuk finishing-nya ini dibikin 2 tone warna. Yang kalau diperhatiin di bagian tengahnya ini agak keabu-abuan gitu. Modul kameranya juga dibikin beda dari tipe sebelumnya. Kali ini desain kameranya dibikin bulat ya. Terus di bagian pinggirnya ini dikasih ring berwarna silver. Di sini ada 4 kamera nih kelihatannya. Tapi ini yang berfungsi cuma 1 kamera aja loh. Terus ini ada 1 flashnya. Kalau dilihat-lihat sih aku agak keinget sama tipe lama dari brand itel, yaitu itel S23. Karena dari peletakan kameranya ini sama ya, terus dibikin bulat gitu. Cuma bedanya kalau di itel S23 kamera depannya kan masih water drop. Nah kalau Tecno Spark 30 Pro ini udah dibikin pansol. Ukuran layarnya sendiri 6,78 inci dengan jenis layar AMOLED. Resolusinya 1080 x 2436 pixel. Dengan kerapatan pixel di 393 ppi. Untuk refresh rate-nya ini di 120Hz. Dengan puncak kecerahan di 1700 nits. Jadi udah cukup terang nih layarnya walaupun di bawah sinar matahari. Kemudian untuk sisi bagian kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Bagian atasnya ada lubang speaker, terus ini ada tulisan Dolby Atmos. Di sisi kirinya ini ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Kemudian di bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger, terus ada lubang mic, dan ada jack audio 3,5 mm. Speakernya sendiri ini udah stereo speaker dan juga udah Dolby Atmos. Untuk kualitas suaranya cukup bagus terus lantang. Yuk langsung aja kita coba dengerin.
my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Selain itu, Technospark 30 Pro ini juga sudah ada always on display-nya nih. Tapi nyalanya nih cuma sekitar 10 detik aja. Jadi ini bukan yang always seharian ya. Kalau untuk performa, Technospark 30 Pro ini pakai chipset Helio G100. Ini sih udah termasuk oke banget di kelas handphone 2 jutaan. Dan untuk skor Antutunya ini di 400 ribuan. Buat main game Mobile Legends ini udah lancar banget. Ini aku pakai settingan frame rate-nya di ultra, terus grafisnya juga kita samain di ultra. Pas dimainin ini lancar, nggak ada frame drop. Untuk kualitas grafiknya juga udah bagus banget ya. Terus untuk suhu handphonenya juga normal nih, nggak ada panas yang berlebihan. Next, kalau buat main PUBG Mobile, ini aku pakai settingan HDR Ultra. Terus giroskopnya juga on. Pas dimainin ini lancar, nggak ada frame drop. Grafiknya juga smooth banget. Kemudian untuk respon giroskopnya juga cukup responsif ya. Untuk suhunya juga normal sih, ini nggak ada panas yang berlebihan. Dan untuk meningkatkan performa gamenya, Technospark 30 Pro ini sudah dilengkapi dengan game turbo nih. Yang pastinya ini bisa memberikan pengalaman game yang lebih menyenangkan. Ditambah lagi, Technospark 30 Pro ini juga udah ada settingan bypass charging. Jadi kalau misalkan handphonenya ini lagi dimainin terus sambil dicas, ini bakalan tetap aman. Karena fitur bypass charging ini bikin baterainya jadi lebih awet, terus nggak bikin baterai cepet rusak. Kalau untuk kapasitas baterainya sendiri di 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt. Jadi selain baterainya yang gede, pengisian dayanya juga udah cepet nih. Terakhir untuk kameranya nih, resolusi kameranya di 108 megapiksel. Tapi sayang banget ya, ini belum ada kamera ultrawide-nya. It's okay, nggak apa-apa ya. Hasil foto dari kamera utamanya ini aku akuin cakep banget. Suka banget deh sama hasil fotonya. Walaupun ini dibantu dengan AI, tapi menurutku AI-nya ini cukup pinter ya. Kayak hasil foto selfie aku ini, hasil fotonya ini detail terus jernih. Walaupun sebenarnya resolusi kamera selfie-nya ini turun nih dari tipe sebelumnya. Dari yang sebelumnya 32 megapiksel, sekarang jadi 13 megapiksel doang. Terus di sini juga belum dikasih kamera makro. Sebenarnya nggak masalah ya. Karena kan jarang banget nih orang yang pakai kamera makro. Kalau untuk resolusi perekaman video kamera depan dan kamera belakangnya ini punya resolusi yang sama. 2K 30 fps terus 1080p pada 30 dan 60 fps dan 720p hanya pada 30 fps. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Technospark 30 Pro. Menurut aku sih performa yang ditawarkan ini sepadan ya dengan harganya. Paling kekurangannya dari segi kameranya aja sih, kayak resolusi kamera selfie-nya yang turun dari tipe sebelumnya, terus belum ada kamera ultrawide-nya juga. Tapi kalau dari segi performa layar, desain, terus ketahanan baterai, ini udah oke banget. Terima kasih udah nonton, semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.